Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur di malam ini kita kembali dapat bertemu di sesi ini. Kita akan sedikit membahas satu topik, yaitu tentang mengasihi. Namun sebelum kita memulai perdiskusian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan ini kami boleh kembali bertemu dengan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat sebentar kami akan melakukan diskusi kami. Tuhan yang kiranya ada di antara kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Baik Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita akan membicarakan satu topik yang mungkin sangat familiar dengan kita saat ini, yaitu tentang mengasihi. Bolehkah saya memanggil Bapak Ibu dan saudara yang terkasih menjadi teman-teman sekalian, karena mungkin pada malam ini kebanyakan yang menghadiri adalah anak-anak muda. Jadi di mata saya, Bapak Ibu yang menghadiri seketika menjadi muda kembali. Oke teman-teman sekalian, ketika kita pertama kali mendengar kata mengasihi, apa sih yang terlintas di dalam pikiran kita? Apakah yang terlintas dalam pikiran kita itu adalah kasih antar hubungan atau keluarga? Atau adakah yang terlintas di pikiran kita itu tentang mengasihi Tuhan? Wah, sangat rohani sekali ya teman-teman. Namun jika ada, puji Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, ternyata kata mengasihi ini jika kita cari tahu atau tidak usah dicari tahu, karena mungkin kita semua tahu bahwa kata dasar dari kata mengasihi ini adalah kata kasih. Betul sekali Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Berbicara mengenai kasih dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu bentuk perasaan seseorang terhadap seseorang yang memiliki atau yang melibatkan rasa sayang, peduli, perhatian, mau berkorban, rela menanggung beban sesama, mementingkan kepentingan orang lain, selalu menolong orang dalam kesusahan. Waduh, bukan kasih lagi namanya itu. Itu namanya mungkin pahlawan ya teman-teman. Namun benar teman-teman, sekalian bahwa pada dasarnya kasih akan timbul karena adanya perasaan peduli terhadap seseorang. Misalnya, saya memberikan satu ilustrasi kepada teman-teman. Misalnya contohnya si A mengasihi si B. Si A mengasihi si B, atau begini, si A mengasihi si B. Lalu pada suatu ketika si B mengalami kesusahan. Lalu si A datang menolong sambil berkata begini. Dia menghampiri dan berkata begini, "Mari ku tolong. Sepertinya dirimu sedang kesusahan." Misalnya, ini adalah suatu bentuk kepedulian yang menjadi rasa kasih, mengasihi terhadap orang lain atau seseorang yang dikasihi. Nah, teman-teman sekalian, mendiskusikan tema kasih tentunya memiliki relevansi bagi umat manusia dan kekristenan secara khusus. Dalam kekristenan, seseorang yang mengalami cinta kasih tampaknya menciptakan dalam diri adanya dorongan untuk saling mengasihi. Tetapi apakah proses ini benar? Apakah nasihat untuk saling mengasihi hanya sekadar perintah ilahi yang berdampak eskatologis atau sementara saja? Penggunaan kata kasih dalam Alkitab tidak sebanyak kata Allah. Namun, kasih adalah salah satu gagasan penggerak dalam Alkitab. Tidak tercermin dari jumlah penggunaannya yang menonjol, tetapi topiknya yang lebih penting. Namun teman-temanku yang terkasih, saat ini kita sedang fokus pada kasih antar hubungan saja. Tidak hanya fokus pada kasih antar hubungan saja, tetapi kasih terhadap sesama kita manusia. Bolehkah saya bertanya teman-teman sekalian? Tentunya boleh ya, karena kan yang pembicara saya, suka-suka saya dong. Ya, bercanda teman-teman. Kembali ke laptop. Nah, apakah teman-teman semua yang hadir di sini merupakan umat Kristiani? Iyalah, kan kita sedang di gereja ini. Bagaimana sih? Sebagai umat Kristiani dalam Alkitab, kita ditegaskan atau diarahkan untuk saling mengasihi antar sesama kita. Bahkan mengasihi Tuhan Allah kita sendiri yang merupakan pencipta kita. Dan bahkan kita diperintahkan untuk mengasihi sesama kita
sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri sendiri? Bagaimana kita mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri? Bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri? Seperti yang dikatakan Alkitab, seperti demikian juga lah kita mengasihi orang. Bukan saya yang bilang, Alkitab yang berbicara. Namun teman-teman sekalian, sebelum kita menerapkan kasih itu kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita, mari kita teliti dulu diri kita. Sudah sejauh mana kita mengasihi diri kita? Sudah sejauh mana kita menerapkan kasih itu kepada pribadinya kita? Apakah kita mengasihi diri kita sendiri atau malah tidak sama sekali? Kita malah mungkin kita tidak sadar bahwa kita telah merusak diri kita dengan minum alkohol, merokok, mabuk-mabukan, begadang, atau yang lain sebagainya. Sesungguhnya ketika kita melakukan hal yang demikian, kita sudah merusak bait Allah, tubuh kita, diri kita ini. Masa sih tubuh saya ini bait Allah? Kalau iya, berarti saya bisa dong gereja di rumah aja. Gak usah ke gereja lagi. Kan saya punya bait sendiri. Ini kan bait Allah. Iya, memang benar teman-teman. Kita bisa kok pakai bait Allah yang kita miliki ini secara fisik ini dengan praise and worship alone with God in our bedroom. Namun bukan itu artinya di sini. Tubuhmu itu adalah bait Allah. Artinya Allah tinggal di hatimu. Allah Roh Kudus berdiam di hatimu. Dan tidak sepantasnya dirimu merusak tempat Roh Kudus itu berdiam. Mengasihi sebenarnya, kita kembali ke kata mengasihi ya teman-teman. Mengasihi sebenarnya dalam Alkitab pada awalnya berasal dari Allah sendiri. Sebagaimana kita tahu dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 yang mengatakan demikian. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Selain itu teman-teman, dalam kitab Kejadian kita juga bisa melihat bahwa Hawa diciptakan oleh Allah karena ia melihat Adam sendiri dan butuh seorang teman. Karena kasihnya ia memberikan Hawa menjadi teman di sisinya si Adam, manusia pertama itu. Contoh besarnya adalah ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal mati di kayu salib menebus semua dosa manusia, turun ke dalam kerajaan maut. Namun sebagaimana kita tahu kita adalah orang Kristen, Yesus Kristus kembali bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Karena kasihnya ia mau memberikan anaknya kepada kematian demi manusia. Kasih yang begitu besar itu ternyata teman-teman dinyatakan di Alkitab sendiri. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia mana yang dimaksudkan Bapak Ibu? Teman-teman sekalian, dunia di sini maksudnya adalah manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan kecemaran. Kalau saya bertanya, apakah kita termasuk di bagian manusia itu? Di bagian manusia itu, atau ada di antara kita yang mungkin tidak berdosa? Adakah di antara kita yang berani mengatakan bahwa ia tidak berbuat dosa? Oh, aku kan gak hidup di zaman itu, jadi aku gak berdosa lagi. Atau aku kan sudah diselamatkan, jadi aku gak berdosa lagi. Jika ada yang mengatakan seperti itu teman-teman, bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nanti merengek pula dia, karena tinggal di dunia ini sendirian kan. Padahal yang lain sudah berangkat menuju surga. Yang indah itu, dia malah nangis minta ikut. Tapi gak bisa. Karena dia percaya, karena dia gak percaya, binasalah yang menjadi bagiannya teman-teman. Oke teman-teman sekalian, kita berbalik ke konteks gereja. Kita melihat kata mengasihi ini dalam satu komunitas, yaitu gereja. Ketika kita sudah mendengarkan bahwasanya ketika kita hendak mengasihi orang lain, terlebih dahululah kita mengasihi diri kita sendiri. Barulah kita bisa mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Seperti tema
kita yaitu mengasihi. Jika kita lihat di dalam pemberitaan Injil, ternyata juga perlu yang namanya kasih, teman-teman. Penginjilan, salah satu tugas utama kita sebagai umat Kristiani, memberitakan Injil Tuhan itu supaya teman-teman kita juga ikut bersama kita diselamatkan melalui rasa percaya itu. Namun perlu bagi kita mengetahui bagaimana sebenarnya teman-teman kasih itu diterapkan dalam kitab-kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kasih merupakan inti dari pengajaran dan juga